Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa kita semua pagi hari ini ada di dalam pemeliharaan kasih setia yang daripada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, apapun keadaan kita pagi hari ini, kita percaya pagi ini kita ada bernafas semua oleh karena kemurahan tangan Tuhan. Sebab itu apapun keadaan kita, saya mengajak kita pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersama-sama memulai hari ini dengan Tuhan kembali tentunya. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama kembali menyembah Tuhan. Kita satukan hati sejenak. Kita mengambil saat teduh untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau baik. Biarlah kuasa darah menguduskan hati, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami. Kami dilayakkan untuk membawa kurban pagi kami di hadapan-Mu. Kami dilayakkan untuk membangun mezbah kami di pagi hari ini. Jesus. Mari bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Bersyukur sebab Dia baik, sungguh baik, sangat baik. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Katakan pujian bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab Dia sungguh layak terima segala pujian. Dia layak terima segala hormat. Tuhan Yesus sungguh layak Engkau. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar
dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, oh, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, layak dipuji. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau layak terima puji, Kau layak terima sembah. Engkau hadir di sini, kami menyembahmu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami rasakan hadirat-Mu dalam hidup. Bersyukur, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama
Jamalah setiap tangan kami, anak-anak, karena kami sadar kami butuh tuntunan tangan, kami butuh anugerah, kami butuh kemurahan, baik itu atas hidup kami, baik itu atas hidup keluarga kami, sanak famili kami, keluarga besar kami, bahkan atas kota, bahkan atas bangsa. Kami membutuhkan lawatan, kami butuhkan, kami rindukan kesembuhan, pemulihan, pembaharuan terjadi. Bersyukur buat pagi hari ini. Kami rindu akan sabda firman, berfirman atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Haleluya. Ya, bersyukur buat pagi hari ini kembali kita boleh duduk di hadirat Tuhan. Kita kembali boleh menyembah Tuhan, bahkan sebentar kita mau kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, karena kita yakin dan percaya firman-Nya adalah pelita bagi jalan kita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Kita yakin dan percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kemenangan terjadi atas hidup kita, kemenangan di dalam dunia spiritualitas kita, kemenangan secara jasmania dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapa lawan kita? Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau merenungkan tema tentang kenaikan Kristus. Ya, seharusnya saya bawakan hari yang lalu, tetapi saya baru membawakan hari ini pesan tentang kenaikan Kristus kembali ke surga. Ya, saya tidak melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Mazmur. Seharusnya kita hari ini masuk pada Mazmur pasal 8, tapi saya mau melompat dulu ke kenaikan Kristus, karena ada pesan penting yang boleh kita terima untuk menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita, bahwa kenaikannya itu membawa pengharapan, dan kenaikannya adalah sejarah baru berjalannya sejarah gereja. Ya, selama Kristus masih ada di dunia ini, ya, gereja belum terwujud. Gereja terwujud ketika Roh Kudus dicurahkan dan anak-anak Tuhan mulai menjadi saksi. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan membaca kitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara dengan cepat. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita baca sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama merayakan serangkaian acara, yaitu tentang Paskah, ya, hari kematian Kristus, hari kebangkitan Kristus, ya, dia dikuburkan, dibangkitkan, dan sekarang dia sudah hidup. Nah, setelah itu serangkaian acara itu berlangsung sampai akhirnya kenaikan Kristus kembali ke surga. Itu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, tapi itu satu rangkaian yang perlu menjadi satu pengertian, penghayatan dalam kehidupan kita, di dalam maknai kekristenan kita. Sebab tanpa kenaikannya ke surga, kita nggak tahu alamat tujuan kita setelah nanti kita mati kemana. Tetapi kita yakin dan percaya Yesus ada di surga. Yohanes pasal 14, 15, 16 di sana dijelaskan tentang apa-apa saja yang akan terjadi setelah Kristus mati. Ya, dia akan mengutus rohnya, dan apa saja yang sedang dia kerjakan ketika dia ada di surga. Di surga dia menyediakan tempat untuk anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Hari ini Kristus sampai hari ini tetap bekerja, dia tetap berkarya menyediakan tempat
bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia. Jadi ingat bahwa kita yang bersungguh hati di dalam Tuhan, dalam mengiring Tuhan, hari depan kita penuh dengan harapan. Selain kita dijamin dalam kehidupan kita di dunia ini, tapi setelah kematian ada jaminan kekal, yaitu surga yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini akan merenungkan tentang kenaikan Kristus. Saya akan memberi tema buat kita, pergi untuk kembali. Ya, lagu tempo dulu ada itu penciptanya namanya Mingus Tahitu. Ya, dia penulis lagu menuliskan tentang lagu perpisahan ya antara seorang pasang kekasih yang akan pergi nggak tahu kemana ya. Nah, di lagu itu dituliskan bahwa dia akan pergi ya. Di salah satu refrennya dikatakan, selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi, aku pergi takkan lama. Nah, itu lagu dunia Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Manusia berjanji bahwa dia akan pergi dan kembali, tapi nggak tahu dalam perjalanan kehidupannya apakah dia kembali atau tidak. Tetapi kalau Kristus Tuhan yang berjanji, dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi anak-anaknya, suatu hari nanti dia akan datang kembali ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menjemput kita, orang-orang yang mengasihi Dia dan yang percaya kepadanya. Nah, orang-orang seperti apa yang akan dijemput oleh Kristus saat Dia datang kedua kali? Kita perhatikan bersama-sama dalam pembacaan teks yang kita baca bersama-sama. Ada sebuah pertanyaan ya yang diajukan oleh para murid. Ternyata para murid masih belum ngeh juga, dalam tanda petik, masih belum bertobat juga ya. Mereka masih mengejar bahwa Yesus Mesias akan memimpin dunia perpolitikan Israel. Ya, seperti zamannya Raja Daud, Raja Salomo, bagaimana kerajaan mesianis akan lebih besar dari kerajaan Daud dan kerajaan Salomo, bahwa Mesias yang akan memimpin bangsa Israel akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan akan mendirikan sebuah pemerintahan di mana semua akan tunduk dan takluk kepada Mesias. Nah, itu yang menjadi pengharapan para murid. Kenapa? Para murid berharap ketika Yesus menjadi Mesias, menjadi raja atas bangsa Israel, ya, apalagi dia sudah bisa melewati maut, tentu kuasanya lebih hebat dari kuasa sebelumnya. Itu mungkin pengharapan dari para murid, dan mereka berharap ketika mereka mengikut Yesus, mereka akan menjadi orang-orang besar, ya, orang-orang yang berpengaruh. Minimal kalau Yesus jadi raja, mereka akan menjadi pembesar-pembesar yang ada di sekeliling Yesus. Dari sini kita tahu motivasi para murid mengikuti Yesus. Mereka bertanya lagi kepada Yesus di ayat 1. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena Tuhan tahu maksud dari pertanyaan para murid. Ya, bahwa yang dimaksud para murid adalah pemulihan pemerintahan secara politik, ya, yang akan dinyatakan di bumi Israel waktu itu, dengan harapan mereka akan kecipratan kedudukan. Makanya Yesus memberi jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa itu. Ya, masa itu nggak perlu engkau tahu. Itu rahasia tersembunyi. Yang perlu engkau lakukan saat ini, ikutlah aku dengan kesungguhan hatimu, dengan ketulusan hatimu. Engkau aku panggil, engkau dimerdekakan, dimenangkan secara iman, secara rohani kau dipulihkan, dibaharui. Itu maksudnya Kristus. Dia bangkit, dia lewat dari maut, supaya kerohanian, perbudakan dosa, ikatan segala kuasa gelap lepas dari hidup kita, dan kita hidup di dalam rencananya Tuhan kembali. Orang-orang yang hidup dalam rencananya Tuhan, orang-orang yang berfokus pada rencananya Tuhan, dia tidak akan memikirkan hal-hal yang sepele dan sia-sia. Ya, banyak orang kotak-katik, kotak-katuk, angka.
tentang kedatangan Kristus, sibuk muter di situ sehingga lupa panggilan utamanya. Orang-orang yang berfokus pada visinya Tuhan, misinya Tuhan, rencananya Tuhan, mereka akan fokus pada panggilan Tuhan daripada hanya mengotak-atik tentang kedatangannya. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menerima kuasa saat Roh Kudus ada dalam hati kita. Kuasa untuk apa? Ya, dosa sudah ditaklukkan oleh Kristus. Otoritas yang dimiliki oleh Kristus menaklukkan dosa diberikan buat saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah tidak lagi bisa hidup di dalam dosa kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan kuasa yang Roh Kudus berikan dalam hidupmu. Engkau akan diberi kemampuan untuk hidup kudus, hidup benar, hidup sejalan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu maksudnya. Kuasa yang dimaksud di situ adalah kuasa untuk kita tidak lagi menjadi budak dari dosa, menjadi budak dari iblis, setan, perbuatan-perbuatan iblis, perbuatan setan yang kita dulu kerjakan sudah nggak ada lagi ada hak atas hidup kita. Yang menguasai hidup kita adalah Roh Kudus. Berkuasa, dunamos, mampu, sanggup untuk hidup benar, hidup kudus ketika kita hidup di dalam penyerahan penuh kepada Roh Kudus. Makanya Kristus memberi pesan, jangan pergi kemana-mana dulu, tetap tinggal di Yerusalem. Engkau akan bersaksi, tapi tunggu Roh Kudus turun ke atasmu, karena kesaksianmu tidak akan berdampak apa-apa tanpa Roh Kudus. Begitu juga atas hidup kita. Kita berusaha hidup benar dengan kekuatan kita. No, tidak bisa. Kita berusaha hidup kudus dengan kekuatan kita. No, tidak bisa. Makanya ada Roh Kudus dihadirkan dalam hidup kita. Dan saat kita sadar dalam hati kita, dalam hidup kita, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kuasa yang sama menjadi milikmu. Perkataanmu ada kuasa. Perbuatanmu ada kuasa. Imanmu kepada Kristus ada kuasa. Perjalanan rohanimu bersama dengan Kristus disertai dengan tanda-tanda dan kuasa. Jadi kuasa yang paling utama adalah untuk diri kita. Menang atas kuasa dosa. Menang atas belenggu dari si jahat. Setelah itu kita melangkah bersama dengan Kristus. Di sana ada tanda-tanda heran yang menyertai. Engkau akan mengusir setan demi namaku. Engkau akan menyembuhkan orang sakit demi namaku. Tujuannya supaya apa? Terjadi kesaksian. Siapa yang disaksikan? Kristus disaksikan lewat hidup saya, lewat hidup Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita supaya kita mampu hidup di dalam damai sejahtera, bukan hidup di dalam ketakutan. Di tengah gelapnya dunia ini, Roh Kudus dihadirkan supaya kita hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa dan kejahatan. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita supaya kita tidak merasa sendiri. Dia menjadi penghibur, menjadi penolong yang setia. Bukan hanya penghibur, penolong, tetapi Roh Kudus yang dihadirkan dalam hidup kita juga memampukan kita untuk terus menasehati keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari, jalan-jalan hidup kita yang kita buat setiap hari. Roh Kudus yang akan menunjukkannya. Dia akan menuntun kita, dia akan memberitahukan jalan-jalannya atas hidup kita, sehingga hidup kita semakin hari serupa dan segambar dengan Kristus. Tujuan Roh Kudus dihadirkan dalam hidup kita. Yang utama adalah supaya kita menjadi kembali dalam proses kehidupan ini serupa dan segambar dengan Kristus. Saat kita dalam proses menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang dan kita menyaksikan tentang perbuatan Kristus.
Saat kita bersaksi tentang Kristus, hidup kita didukung dengan karakter hidup yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, orang akan mudah terima daripada ketika perbuatan kita tidak selaras dengan kesaksian kita. Makanya Roh Kudus dihadirkan dalam hidup kita, karena Kristus rindu ketika Dia nanti datang kembali. Ya, aku pergi untuk datang kembali. Ketika Dia datang kembali, didapatinya lah kita serupa dan segambar dengan Dia, menjadi mempelainya yang layak di hadapannya. Orang-orang yang sedang berjalan seperti saya, Bapak Ibu Saudara, yang sedang berjalan menuju pertumbuhan menjadi semakin serupa dengan gambarnya, bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan amin. Ini yang menjadi pesan, ya, kenaikan Kristus ke surga. Dia datang, dia pergi, tapi Dia akan datang kembali. Tapi kita perlu mempersiapkan hidup kita. Teruslah berbenah di dalam pimpinan Roh Kudus dan teruslah bersaksi. Hari ini Tuhan beri kesempatan kita berjalan bersama dengan Dia. Saya rindukan kita semua hari ini boleh melahirkan kehidupan yang diperbaharui dan kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Engkau bolehkan kami, izinkan kami duduk diam di kaki-Mu. Kami bersama-sama menyembah-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kenaikan-Mu ke surga menjaminkan kehidupan kami, bahwa ada kekekalan yang sedang Engkau persiapkan untuk kami tinggal nanti di sana. Begitu juga kami bersyukur atas Roh Kudus yang Kau janjikan, Roh yang sekarang tinggal di hati kami, menguasai hati kami. Kami bersyukur. Pimpinlah hari ini kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami, beri kami kepekaan, telinga yang mendengar, mata yang tajam untuk melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga Engkau bersuara, kami boleh mendengarnya, dan kami boleh hidup dan melakukan apa yang menjadi mau-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini, baik di dalam pekerjaan, usaha kami, di dalam studi kami, bisnis kami, ladang-ladang kami, pertanian kami, peternakan kami, semua yang hari ini kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkatinya, Tuhan menopang, Tuhan menolong perjalanan hari ini bersama dengan Engkau. Dan biarlah sepanjang hari ini lahir kehidupan, kesaksian yang menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang boleh melihat Engkau melalui hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.